Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Siswandi, NIM 24616226201287, kelas TI 24I. Di sini saya akan sedikit ceramah dengan tema lunas di dunia, tenang di akhirat. Sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan hidup di dunia untuk beramal. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membahas tema penting yang sering dianggap sepele oleh banyak orang, yaitu utang. Dalam kehidupan sehari-hari, utang mungkin tak bisa dihindari. Tapi dalam pandangan Islam, utang bukan sekedar urusan dunia, melainkan bisa berlanjut hingga ke akhirat jika tidak diselesaikan. Dalam kehidupan, utang sering menjadi solusi atas kebutuhan mendesak. Namun, banyak orang yang setelah berutang lupa kewajibannya membayar. Bahkan, ada yang sengaja menghindar dari tanggung jawab. Padahal dalam Islam, utang bukanlah hanya urusan dunia, tapi juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Nafsu mu'mini mu'an kotabi dainihi hatta yukso'annahu." Artinya, ruh seorang mukmin tergantung karena umatnya sampai utangnya dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1078. Hadis ini menjelaskan bahwa ruh seorang mukmin tidak akan tenang sebelum urusan utangnya diselesaikan. Bahkan orang yang mati syahid yang dijanjikan surga tidak akan diampuni dosanya bila ia masih memiliki utang yang belum dibayar. Ancaman bagi orang yang sengaja tidak membayar utang, Rasulullah SAW bersabda, "Man uhud ya walan nasi yuridu da'aha adallah anhu wa man uhadda yuridu ilafuha uttalahu Allah." Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya. Tetapi barang siapa yang mengambil dengan niat ingin menghilangkannya atau tidak mau bayar, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2387. Jelas di sini bahwa niat dalam berutang sangat penting. Jika sejak awal seseorang berniat tidak membayar, maka bukan hanya ia menzolimi orang lain, tapi juga mempermainkan hukum Allah, dan balasannya bisa berupa kehancuran di dunia dan akhirat. Islam mengajarkan adab yang mulia dalam berutang, yaitu yang pertama, berutang hanya jika memang perlu dan mendesak. Yang kedua, mencatat kesepakatan jumlah dan waktu jatuh tempo. Yang ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk melunasi. Yang keempat, jangan menunda jika sudah mampu. Yang kelima, jika belum mampu, mohon penundaan dengan baik. Yang keenam, jika pemilik piutang memberi keringanan, itu bagian dari pahala besar. Coba kita bayangkan, ada yang rajin sholat, banyak sedekah, suka membantu orang, tapi ternyata ia wafat masih membawa utang yang tidak diselesaikan. Ruhnya tergantung, amal baiknya bisa tertahan. Bahkan bisa jadi pahala-pahala amalannya dipindahkan ke orang yang memberi utang jika tidak dilunasi.
Ini sesuai dengan konsep qishah di akhirat. Ketika tidak ada lagi dinar dan dirham, maka yang dibayar adalah dengan amal. Saudaraku, utang memang boleh dalam Islam, tapi harus ditunaikan. Jangan remehkan utang, walau sedikit, karena utang bisa menjadi penghalang kebahagiaan akhirat. Maka dari itu, jika kita punya utang, segeralah lunasi. Jika belum mampu, jelaskan dengan jujur dan minta waktu. Jika ada yang berutang kepada kita, berilah keringanan dan kelapangan dada. Dan jika kita tidak pernah menunda atau lalai, bertaubatlah dan minta maaflah sebelum terlambat. Sekali lagi, jangan anggap sepele utang walaupun sedikit, karena di akhirat itu dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.